Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah saat ini kita berada di bulan Muharram, salah satu bulan yang mulia, salah satu bulan yang istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemuliaan bulan Muharram ini ditegaskan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah ayat ke-36. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum." Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala itu adalah 12 bulan. Di waktu Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi. Kemudian di antara 12 bulan ini ada 4 bulan haram, 4 bulan yang mulia, 4 bulan yang istimewa. Kemudian Baginda Agung Rasulullah SAW menjelaskan tentang rincian 4 bulan yang mulia ini dalam salah satu sabda beliau. Dia menyampaikan bahwa 4 bulan haram atau 4 bulan yang mulia ini adalah yang pertama bulan Dzulqa'dah, yang kedua bulan Dzulhijjah, yang ketiga bulan Muharram, dan yang terakhir yang keempat adalah bulan Rajab. Inilah 4 bulan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para ulama tafsir di dalam beberapa kitab tafsir, di antaranya dalam kitab tafsir Ibnu Katsir atau tafsir At-Tabari, para ahli tafsir menjelaskan di antaranya adalah Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa yang dimaksud dengan ayat ke-36 dari surat At-Taubah tadi adalah Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan 4 bulan yang mulia ini di antara 12 bulan yang ada sebagai bulan-bulan haram, sebagai bulan-bulan yang mulia. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala menjadikan perbuatan dosa dan balasannya yang dilakukan di 4 bulan mulia ini lebih besar nilainya, lebih besar nominalnya dibandingkan pada bulan-bulan yang lain. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala menjadikan amal soleh dan balasannya yang dilakukan pada 4 bulan yang mulia ini lebih besar nilainya dibandingkan pada bulan-bulan yang lain. Kemudian berkaitan dengan puasa di bulan Muharram, Baginda Agung Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menegaskan, afdhalus siyami ba'da Ramadan syahrullahil Muharram. Puasa yang paling utama setelah puasa Ramadan adalah puasa pada bulan Muharram. Hadis riwayat Muslim. Jadi secara umum puasa yang kita lakukan di bulan Muharram itu lebih utama di sisi Allah Subhanahu. Nah, kemudian para ulama membuat tingkatan puasa di bulan Muharram. Ada 3 tingkatan puasa di bulan Muharram. Yang pertama adalah puasa pada tanggal 9, 10, dan 11 Muharram. Hal ini berdasarkan salah satu hadis Rasulullah SAW di mana beliau pernah bersabda, berpuasalah kalian pada hari Asyura atau pada tanggal 10 Muharram. Wa khalifu fihi al-yahud, dan berbedalah kalian dengan orang-orang Yahudi. Maksudnya adalah orang-orang Yahudi itu mengagungkan hari Asyura dan mereka berpuasa pada hari Asyura. Maka Rasulullah meminta kepada kita umatnya untuk berbeda dengan orang-orang Yahudi. Caranya bagaimana? Sumu yauman qablahu au yauman ba'dahu. Berpuasalah kalian sehari sebelum hari Asyura
dan sehari setelah hari Asyura atau tanggal 9 dan 11. Jadi puasa tingkatan yang pertama adalah puasa pada tanggal 9, 10 dan 11. Kemudian tingkatan yang kedua adalah berpuasa tanggal 9 dan 10 Muharram. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau pernah berkata bahwa ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan puasa Asyura dan beliau memerintahkan orang-orang untuk berpuasa di dalamnya, para sahabat matur berkata kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Ya Rasulullah, hari ini atau hari Asyura ini adalah hari yang diagung-agungkan oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani." Nah, kemudian baginda agung Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kalau begitu, jika tahun depan sudah datang, maka kita akan melakukan puasa pada 9 Muharram. Namun sayang, sebelum datang tahun depan, baginda agung Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala atau beliau sudah wafat." Hadis riwayat Muslim. Jadi dari hadis tadi bisa kita ambil sebuah kesimpulan bahwa kita disunahkan untuk melakukan puasa tanggal 9 dan 10 Muharram. Kemudian tingkatan yang ketiga yaitu berpuasa pada tanggal 10 Muharram saja. Baginda agung Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya oleh para sahabat tentang puasa Asyura atau puasa pada tanggal 10 Muharram. Beliau menjawab, "Yukaffirus sanatal madhiyah." Puasa pada tanggal 10 Muharram atau pada hari Asyura itu bisa menghapuskan dosa-dosa setahun yang telah lalu. Hadis riwayat Muslim. Nah, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, inilah 3 tingkatan puasa di bulan Muharram. Yang pertama tadi adalah puasa tanggal 9, 10 dan 11 Muharram. Tingkatan yang kedua puasa tanggal 9 dan 10 Muharram. Puasa yang ketiga, tingkatan yang ketiga adalah puasa tanggal 10 Muharram saja. Mari kita laksanakan puasa di bulan Muharram. Kalau kita tidak mampu melakukan puasa tingkatan yang pertama, kita lakukan tingkatan yang kedua. Kalau tidak mampu juga, mari kita laksanakan puasa tingkatan yang ketiga, yaitu puasa pada tanggal 10 Muharram yang insya Allah nanti akan jatuh pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan taufik dan hidayahnya dan kemudahan kepada kita untuk melakukan puasa pada hari Asyura. Kemudian semoga ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.